Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan pada diri kita. Kesehatan yang Allah beri sampai detik ini membuat kita bisa melakukan aktivitas yang mungkin barangkali orang lain tidak bisa melakukannya. Oleh karena mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit dan sebagainya. Maka syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan hidup, kemudian rizki yang Allah warnai dalam perjalanan kehidupan kita, hendaknya kita selalu senantiasa mengusahakan diri kita untuk berusaha, berupaya meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah bentuk syukur yang sesungguhnya. Oleh karena fasilitas kehidupan kita Allah telah penuhi dan Allah berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada umatnya yang mereka istiqomah menjalankan semua apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kemudian berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak, para dermawan, para muhsinin, orang baik dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan mengajak kita semua untuk duduk sejenak bersama-sama, berusaha untuk memahamkan diri kita terkait dengan agama yang kita anut, ya, berkaitan dengan perkara-perkara yang memang harus kita lakukan sesuai perintah agama kita dalam mengisi perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan sedikit berbicara terkait dengan kesabaran yang harus kita pupuk ketika kita mendapati musibah atau ujian yang Allah berikan kepada diri kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Bapak Ibu, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para dermawan, para muhsinin, orang baik dimanapun berada, kita ketahui secara bersama, terkhusus juga pada jamaah TV Dakwah Al-Srui, kita ketahui bersama bahwa kesabaran yang digembar-gemborkan kepada kita adalah merupakan salah satu sikap yang dianjurkan oleh syariat ajaran agama kita untuk kita bawa dalam konsep perjalanan kehidupan kita. Sebab sikap daripada kesabaran ini dia mampu memberikan warna pada perjalanan kehidupan kita ketika kita menghadapi ujian dalam hidup kita. Ya, baik ujian itu berupa musibah, kemudian juga berupa kesulitan, atau mungkin cobaan-cobaan yang lain. Cobaan-cobaan yang lain yang barangkali kalau tidak kita pupuk sifat sabar ini, mungkin bisa membuat kita berpikir negatif terhadap ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada diri kita. Maka kalau sudah ada sikap sabar dalam jiwa kita, maka ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu kita anggap sebagai bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa kita sebut sebagai bentuk kasih sayangnya Allah terhadap ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan kepada kita? Karena kita yakin hal tersebut diberikan Allah kepada kita untuk menguji keimanan kita. Dan tentu yang terpenting adalah membersihkan dosa-dosa baik kecil maupun besar yang kita lakukan. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, perintah dalam konsep sabar ini telah termaktub atau telah tertulis di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah lantas berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Allah tegaskan kepada kita, dan mintalah pertolongan oleh kalian hanya kepada Allah. Tapi meminta pertolongan hanya kepada Allah ini dengan konsep harus memiliki karakter sabar dan membiasakan diri kita melaksanakan ibadah sholat. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama atau beserta orang-orang yang sabar. Lalu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-286, di sini lebih jelas lagi Allah paparkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ketegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik pencipta kita itu tidak akan pernah memberikan beban kepada seorang hambanya melainkan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan hambanya tersebut. Jadi kalau kita mau mengevaluasi dengan baik dan kita mau memahami dengan bijaksana, ternyata ujian, musibah, cobaan yang Allah berikan kepada kita itu kita bisa simpulkan adalah merupakan bentuk kasih sayangnya Allah kepada diri kita. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, karena seluruh perkara yang dia alami, yang dia dapati adalah baik. Jika ia mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur kepada Allah, dan itu baik bagi dirinya. Kemudian jika dia ditimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu juga baik bagi dirinya. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan juga kepada kita, tidaklah seorang muslim ditimpa gangguan berupa rasa sakit, kemudian berupa kecemasan, berupa kesedihan, atau barangkali kesusahan, bahkan duri yang menusuk dirinya, kalau dia benar-benar ikhlas menanggapinya dengan sikap dewasa, kebijaksanaan yang baik, maka hal-hal yang demikian itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada yang bersangkutan, ya, menghapus sebagian dosa-dosanya. Hadirin kaum muslimin, jamaah TV dakwah Al-Sururi, para dermawan, para orang baik dimanapun Anda berada, tentu buah daripada kesabaran ini ketika kita mampu memanagenya, mampu mengelolanya, maka ada beberapa keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dan Allah berikan kepada mereka yang lantas sabar ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka selalu menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua yang datang pada kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini yang pertama, mereka tentu akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah telah memberikan ketegasan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang sabar. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita diberikan ujian, musibah, cobaan, dan lantas kita sabar dalam menghadapi ujian, musibah, cobaan tersebut, maka kita akan dihapuskan dosa-dosa kita.
Ya, kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketegasan kepada kita, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hattal hammi yuhammuhu illa kuffira bihi min sayyiatihi. Dijelaskan kepada kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan pengetahuan yang begitu baik pada diri kita dengan sabdanya, tidaklah seorang mukmin ditimpa gangguan berupa rasa sakit, kemudian kecemasan, kesedihan, bahkan kesusahan, lantas kemudian duri yang menusuk dirinya. Ketika dia bersabar, maka Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Keuntungan yang ketiga yang Allah siapkan kepada mereka yang memiliki karakter sabar yang besar, mengedepankan sabar mereka dalam menghadapi ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan, Allah isi dalam perjalanan kehidupan mereka. Maka mereka akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Insan ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan balasan kepada siapa? Kepada mereka, karena mereka orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala ujian dan musibah serta cobaan yang Allah berikan kepada diri mereka. Maka mereka dengan surga dari pakaian sutra yang Allah siapkan untuk diri mereka. Artinya kondisi itu akan mengantarkan diri mereka masuk ke dalam surga, dan Allah siapkan pakaian sutra untuk diberikan kepada diri mereka. Buah dari mana? Kesabaran mereka dalam menjalani kehidupan mereka di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, keuntungan yang Allah berikan kepada mereka yang bersabar dalam menghadapi ujian, cobaan, ya, rintangan, tantangan hidup yang Allah berikan dalam perjalanan kehidupan mereka, yaitu mendapatkan pahala tanpa batas. Ini Allah tegaskan pada Quran surat Az-Zumar ayat ke-10. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Ya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kesabaran memberikan sebuah dampak positif yang baik dalam perjalanan kehidupan kita. Bahkan dijelaskan kepada kita, orang yang banyak sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan pahala yang besar pada diri mereka tanpa ada batasan yang Allah berikan kepada diri mereka. Jadi kita perlu mengasah kesabaran kita tentunya dalam menghadapi ujian, musibah, cobaan yang Allah berikan pada diri kita. Lalu yang kelima, mereka tentu akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan jaminan pada Quran surat As-Sajdah ayat ke-24. Lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami, kata Allah, jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang nantinya memberikan petunjuk dengan perintah kami, selama mereka mempunyai kualitas sabar yang memang harus mereka miliki. Kemudian yang keenam, bagi mereka yang mampu mengelola kesabarannya dalam menghadapi segala macam musibah, cobaan, ujian yang Allah berikan kepada diri mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Insan ayat ke-12,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga. Lantas Allah menyiapkan pakaian yang Allah akan berikan kepada mereka berupa pakaian sutra yang memang diperuntukkan kepada mereka yang diberi kesempatan untuk menikmati indahnya surga di akhirat nanti. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, rintangan dalam kehidupannya, maka dia akan dilimpahkan rahmat, kemudian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkatan yang disempurnakan dengan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah demikian kondisinya, tentu akan dilimpahkan kepada mereka rahmat yang bercucuran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akan terbuka dengan lebar petunjuk-petunjuk yang baik pada diri mereka untuk mereka tampil terdepan melakukan kebaikan-kebaikan melalui petunjuk itu dan meninggalkan keburukan yang mereka paham demi memberikan kenyamanan kepada diri mereka. Oleh karena Allah memberikan keberkahan kepada diri mereka disebabkan karena kepatuhan mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang sama berbahagia, keutamaan-keutamaan yang baru saja kita dengarkan tentu menunjukkan betapa besar nilai kualitas kesabaran seseorang apabila dia ditimpa musibah, dia ditimpa kesulitan, dia ditimpa ujian dalam konsep pandangan Islam. Ya, serta perlu kita pahami juga pahala yang dijanjikan bagi Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bersabar dalam menghadapi ujian itu sangat luar biasa. Sehingga hendaknya kita selalu senantiasa mengedepankan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua musibah, cobaan, ujian hidup yang Allah berikan kepada diri kita. Sebab Nabi SAW menyampaikan dalam hadis kursi, Rasul SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyampaikan kepada kita, sesungguhnya aku itu sesuai prasangka hambaku. Ya, kalau misalkan hambanya berprasangka baik terhadap apa yang Allah berikan dalam perjalanan kehidupannya, maka semuanya akan mengalir dengan aura positif. Tapi kalau sebaliknya, dia berpikir negatif terhadap pujian yang Allah berikan, maka semuanya akan berubah menjadi aura negatif. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu senantiasa berusaha mengedepankan karakter dan sifat sabar kita dalam menghadapi perjalanan kehidupan kita dan mengisi perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mampu melaksanakan daripada apa yang sudah kita dengarkan, yaitu memiliki sifat sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, rintangan, tantangan hidup yang Allah selipkan dalam perjalanan kehidupan kita. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.